Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 1 jurusan MKL kami sampaikan selamat pagi. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan jangan lupa protokol kesehatan walaupun di rumah tetap diterapkan, yaitu cuci tangan, ya, pakai masker dan hindari kerumunan dengan teman tubuh. Ya. Nah, untuk materi perbankan dasar pada pertemuan minggu ini yaitu mutasi pada rekening giro. Nanti setelah kalian menyimak materi mutasi pada rekening giro, kami mengharapkan ya semua peserta didik ya itu mampu menjelaskan simpanan dalam bentuk giro, konsep dana dalam bentuk giro, syarat bunga giro, dan menghitung simpanan dalam bentuk giro. Sehingga nanti dengan tujuan pembelajaran seperti itu, maka nanti tolong materi untuk kali ini benar-benar disimak, dan mungkin nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan ya mungkin nanti bisa di WA grup kelas khusus untuk grup perbankan dasar, karena kita sudah punya grup materi perbankan dasar ya. Jadi untuk mengawali materi mutasi pada rekening giro, jadi kalian harus paham betul nanti ya materinya. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mutasi pada rekening giro? Jadi mutasi rekening giro itu dibagi menjadi dua, yaitu ada nanti mutasi debit dan mutasi kredit. Mutasi debit itu merupakan mutasi yang mengakibatkan terjadinya penurunan saldo rekening nasabah yang disebabkan karena adanya penarikan dana. Jadi misalnya nanti penarikan tunai, ya, adanya penarikan menggunakan cek atau pembebanan biaya administrasi bulanan. Ya. Dan mungkin bisa pembebanan buku cek atau bilet giro, karena materinya adalah rekening giro, maka kita membahasnya juga menggunakan pengambilannya menggunakan cek. Sedangkan mutasi kredit yaitu mutasi yang mengakibatkan terjadinya penambahan jumlah saldo nasabah yang disebabkan karena adanya setoran dana. Nah, setoran dana karena kita belajarnya adalah rekening giro. Di sini ada bisa setoran melalui clearing, bisa setoran tunai, dan pemberian jasa giro. Pencatatan transaksi dalam simpanan giro, ini masuk di pencatatannya. Transaksi pembukaan, yaitu pencatatan transaksi pembukaan pada simpanan giro. Jadi pada saat kita membuka rekening giro, kas pada debit, giro rekening misalnya tuan A itu pada kredit, barang cetakan atau buku cetak pada kredit. Terus yang kedua, misalnya pada penyetoran clearing, pencatatan dalam simpanan giro dengan clearing, berarti Bank Indonesia giro ini debit, market clearingnya di kredit. Kalau sudah terjadi clearing masuk atau istilahnya aplikasi clearing berhasil, maka clearing pada debit, giro rekening tuan A pada kredit. Artinya berarti uang yang disetorkan melalui clearing itu sudah
masuk di rekening tuan A atau rekening kita. Yang ketiga ini penyetoran melalui transfer, ya, transfer. Jadi penyetoran melalui transfer ini dilakukan dalam simpanan giro ini, ya, Bank, ya, Indonesia, giro rekening tuan A pada kredit. Pada saat penarikan giro, nah, ini penarikan, ya, bisa penarikan giro nanti kan ada giro rekening tuan A pada debit pada saat kita menarik, ya, karena uang kita berkurang berada di posisi debit, pada kreditnya adalah kas dalam rupiah. Terus ada penarikan secara clearing, ya, karena tadi ada penerimaan secara clearing, di sini ada dicontohkan juga penarikan secara clearing. Jadi berikut penarikan secara clearing dalam giro rekening tuan A pada debit, Bank Indonesia giro pada kredit. Terus penarikan dengan amanat, penarikan dengan amanat. Di pencatatan penarikan dengan amanat yaitu giro rekening, ya, pada debit pada kreditnya hubungan antar kantor cabang, misalnya cabang Surabaya, ya Surabaya. Ini kebetulan dicontohkan cabang Surabaya. Misalnya kok nanti Anda itu berada di Gresik, bisa nanti hubungan antar cabang misalnya. Terhadap pembukaan jasa giro, ini pada saat pencatatan pembukaan jasa giro berarti bunga giro pada debit giro rekening tuan. Artinya kita tahu berapa jasa giro yang didapat, ya. Nanti di sini ada cara penghitungan. Nah ini, ya, cara menghitung jasa giro. Jasa giro kalau dirumuskan, ya, ada N kali I kali JB per 365 hari dikurangi PPH. Nah, dikurangi PPH. Ya. Dengan keterangan N-nya adalah nominal saldo yang mengendap. Ini rata-rata, kebetulan nanti bisa penghitungannya nanti saya jelaskan lagi, ya. Terus JW-nya itu adalah jangka waktu, I-nya suku bunga, PPH pajak penghasilan dengan ketetapan pemerintah. Untuk N-nya itu nanti gini, bisa nominal saldo yang mengendap, bisa pakai rata-rata, ada juga teori yang menggunakan saldo terendah. Jadi dalam satu bulan itu saldo yang paling rendah berapa, nah itu dijadikan sebagai patokan perhitungan. Ada yang menggunakan saldo rata-rata, nanti setiap kejadian transaksi, ya, dalam satu bulan ada berapa transaksi, saldo yang mengendap yang muncul di penghitungan nanti berapa, ya, itu baru dimasukkan ke rumusnya. Jangka waktu, ya. Terus suku bunga. Nah, suku bunga ini juga demikian, antar bank itu tidak sama, ya, antar bank tidak sama. Ada yang mungkin 15%, ada yang 17%, ada yang mungkin sampai 20%, ya, berdasarkan jangka waktu dan bank yang kita pelajari nanti berbeda-beda kan, gitu kan. Ya, PPH-nya itu juga demikian, ya. PPH untuk penghasilan itu ada yang 20, ada yang 15%. Jadi sebenarnya untuk PPH pajak penghasilan itu ada yang 20%. Tapi kadang-kadang di buku yang kita pelajari itu juga ada yang menggunakan PPH 15% misalnya begitu. Dalam contoh soal misalnya di buku kalian, karena di buku kalian juga ada sebagai selain materi melalui
video ini kan kalian juga bisa pelajari di buku modul perbankan dasar, baik yang modul dari pemerintah maupun modul yang dari sekolah ya. Jadi ada yang 60%. Nah, biasanya juga demikian untuk giro itu juga ada yang dalam bentuk rupiah, juga ada yang bentuk valuta asing. Ya, bisa orang itu menyimpannya atau uangnya ya itu dalam bentuk mata uang luar negeri. Ya, juga bisa nanti simpanan gironya itu memang yang miliki adalah orang asing yang kebetulan bekerja di Indonesia. Makanya ini adalah dari rumus penghitungan sebagai dasar. Nah, kita nanti melihat contoh cara menghitungnya, ya, contoh cara menghitungnya. Nah, ini contoh penghitungan jasa giro. Jadi tabel transaksi rekening giro, misalnya Tuan Iqbal, kita pakai nama bulan Oktober, ya, tanggal 1 setoran tunai 10 juta, langsung pada di saldo, ya. Ini ada 10 juta. Ya. Terus tanggal 7 ada tarik dengan cek, ditarik, berarti kan 2 juta. Tanggal 10 lagi ada setoran tunai, ya, itu tolong dilihat, ya. Itu ada setoran clearing tanggal 14-12, ada 18 sampai tanggal 29 ada setor dengan cek bank lain 8 juta. Di sini ada pertanyaan berapa bunga bersih yang diterima Tuan Iqbal untuk bulan Oktober jika dihitung dari saldo terendah atau saldo rata-rata pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku 17% per tahun, ya. Dan akan dikenakan pajak 15% atas jasa giro. Maka kalau ketemu soal demikian, karena kita ada pertanyaan untuk menggunakan saldo terendah, maka kita harus membuat rekening korannya. Ini ya, untuk di penyelesaiannya kita buat rekening koran dulu, ya, seperti ini. Di rekening koran nanti akhirnya muncul, ya, muncul mulai dari saldo di tunainya, ya, di transaksi itu kita amati, ya, setor tunai tarik dengan cek, saldo tunai ada setor clearing, ada tarik dengan BG itu biliet giro, ya. Terus ada transfer keluar, ada clearing masuk, terus ada setoran dengan muncul di situ di saldo. Dari kolom yang paling kanan itu adalah kolom saldo, ya, dalam bentuk rupiah, ya. Di situ muncul, ya. Muncul saldo yang paling rendah adalah 8 juta. Tapi kita kalau menggunakan rata-rata maka item 1, 7 per tanggal itu, ya, per tanggal itu tanggal 1, tanggal 7, tanggal 10, 14, 16, 18, 23 dan tanggal 29 saldonya baru dijumlahkan. Itu kalau menggunakan rata-rata. Jadi setelah dijumlahkan terus dibagi. Bagi berapa? Nah, baginya adalah berdasarkan kejadian transaksinya. Ada berapa kejadian transaksi, berarti tanggal 1, tanggal 7 sampai dengan bawah itu tanggal 29 berarti ada 1, 2, 8 transaksi. Berarti nanti di total saldonya dibagi dengan 8. Nah, ini penghitungan bunga dengan menggunakan saldo terendah. Jadi tadi saldonya adalah 8 juta, maka perhitungan ya bunganya bulan Oktober. Nah, bunga yang ditetapkan adalah 17% kali 8 juta per 12 bulan.
atau 365. Tadi kalau dirumus di awal kan ada 365. Itu adalah maksudnya hari, atau kita buatkan pakai penghitungan per bulan. Tinggal nanti menghitungnya ada yang diminta. Kalau nanti yang diminta itu adalah bunga per bulan, jumlah besarannya bunga per bulan, maka kita lebih mudah membaginya langsung bagi 12. Jadi 17%, ya, itu adalah 17 per 100 kali 8 juta, ketemunya adalah 113.333 rupiah. Kalau bulatkan, terus nanti dibagi 12. Nah, itu dibagi 12 ketemunya segini. Nah, pajaknya adalah 15%. Karena tadi di contoh soal sudah ditetapkan 15%. Ya, kalau misalnya di ketemu soal tidak ada ditetapkan pajak 15%, berarti kita pakai pajak PPh di aturan pemerintah adalah untuk pajak adalah 20% dan kilo, ya. Ini pajak 15% dikalikan dengan 113 sekian rupiah, itu ketemunya adalah 16.999, ya. Sehingga bunga bersih untuk bulan Oktober dari pendapatan bunga kita 113.333 rupiah dikurangi 16.999 rupiah. Jadi kita yang menerimanya untuk 1 bulan adalah 96.334. Selanjutnya yang menghitung bunga dengan menggunakan rata-rata saldo. Tadi yang sudah saya jelaskan, tadi rata-rata saldonya ada berapa. Jadi mulai tadi ada tanggal 1, tanggal 7 sampai terakhir tanggal 29, itu kalau dijumlahkan per transaksi kejadian saldo, itu muncul saldo adalah 121 juta. 121 juta dibagi, ya, jumlah transaksinya ada 8 kali. 8 kali berarti 121 dibagi 8 ketemu 15.125.000. Sehingga nanti penghitungannya sama. Ya, rumus, ya, masuk rumus bunga tadi, ya. Besaran bunga nominal, di 17%, ya, kali 15.125.000 dibagi 12 ketemu, ya, 214.271 rupiah. Pajaknya adalah 15%, ya, 15%. Berarti 15 per 100 atau 15%, tidak ada kalau pakai kalkulator, ya, kali 214.271 rupiah, ketemu pajaknya ketemu 32.141 rupiah. Bunga bersih yang kita terima atau bunga bersih yang diterima oleh Tuan Iqbal adalah 214, ya, 271 rupiah, ya. Terus dikurangi 32.141 rupiah pajak penghasilan, ketemu 182.130 rupiah. Jadi dengan demikian nanti jumlah giro yang diperoleh dari kedua perhitungan tadi, ya, ada yang menggunakan rata-rata dan yang satunya adalah menggunakan saldo terendah, ya. Bunga dengan saldo rata-rata ada 182.130, ya. Terus bunga dengan saldo terendah ada 96.000, jadi 334 rupiah. Sehingga kalau dikurangkan selisihnya ada 85.796
rupiah. Tadi setelah penghitungan, selanjutnya terima kasih ya untuk materi minggu ini ya, perbankan dasar khususnya adalah mutasi giro dan cara menghitung bunga ya. Jadi coba di rumah ya diamati ya, terus dilakukan pengerjaan khususnya di buku yang sudah ada di kalian, baik itu yang buku paket dari sekolah maupun modul perbankan dasar ya, sehingga harapan dari saya Anda bisa atau kalian bisa mengerjakan atau berlatih ya untuk menghitung suku bunga. Jadi untuk materi minggu ini saya pikir cukup ya. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali melakukan KBM di sekolah ya. Melakukan KBM di sekolah dengan tatap muka ya. Itu harapan kita semua ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.